Baik, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Baik, dari kelompok etika profesi dari kelas gabungan A dan B di sini. eh, Kami akan menyelenggarakan sebuah perdebatan mengenai privasi dari tim advokat dan tim manajer. Oke, untuk sebelumnya perkenalkan dulu dari NPM terdekat dari 01. Boleh, Baso Jamal. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jamal Abdul Nasir dengan ujung NPM 015. Oke, kemudian saya sendiri yaitu Fikriman Fadila dengan ujung NPM 051. Perkenalkan, saya Irsa Doirul Umam dengan ujung NPM 055. perkenalkan nama saya Faridia Fairuz dengan ujung NPM 058. Oke, setelah perkenalan mungkin eh, pada kesempatan kali ini mungkin ya setelah yang ditentukan bahwa tema sudah ditentukan itu mengenai privasi dalam dunia lingkup kerja antara eh, perusahaan yang ingin menginstal sebuah software untuk mendetek apa saja yang dibuka oleh karyawannya ketika sedang dia bekerja melalui email maupun ketika dalam keyboardnya. Kemudian untuk memulainya di sini saya Fikri dengan Jamal akan menjadi tim advokat ataupun karyawan, sedangkan dari pihak manajer akan diwakili oleh saudara Farid dan saudara Irsan. Untuk sesi perdebatannya kita mulai dari sekarang ya. Kita giring dulu opini untuk memulai sebuah percakapan dari saya terlebih dahulu. Eh, Maaf ya, selamat malam bos. Di sini saya dengan saudara Jamal ingin komplain mengenai beberapa hal terkait kebijakan baru yang Bapak tadi rapatkan bahwasanya pada pekan nanti akan diadakan sebuah penginstalan kepada semua koneksi maupun perangkat yang ada di kantor itu untuk bisa mendetek apa saja yang dilakukan oleh para karyawannya. Mungkin menurut saya itu terlalu keberatan, tapi untuk daripada itu saya ingin mendengarkan dahulu apa alasan Bapak untuk menginstal ataupun memasang perangkat tersebut, boleh Pak dijelaskan. Nih, gini ya karyawan-karyawanku. Hmm, Boleh Pak. ben- eh, Intinya, kenapa kebijakan baru ini ada, itu tuh yang pertama alasan produktivitas. Nah, kenapa eh, perusahaan ingin memasang perangkat lunak pemantau keystroke atau perekam ketikan dan juga bisa memonitor email pribadi itu, yang pertama itu supaya karyawan-karyawan ini itu bisa diawasi ketika bekerja gitu. Kan biasanya saya pernah lihat tuh ada karyawan yang ketika jam kerja itu dia itu malah scroll TikTok gitu, scroll IG. Itu tuh nggak boleh gitu. Kalau misalnya jam kerja ya jam kerja. Kalau misalnya istirahat oke lah boleh gitu. Nah, jadi karena ada orang yang di jam kerja, karyawan di jam kerja tapi malah scroll TikTok, itu tuh akan menurunkan produktivitas dari perusahaan. Nah, makanya salah satu alasan perangkat lunak ini itu dipasang itu gara-gara itu salah satunya. Nah, yang kedua itu ada perlindungan dari tuntutan hukum, yaitu adalah pelecehan seksual dan diskriminasi. Nah, untuk bisa melindungi karyawan-karyawan perusahaan ini dari pelecehan seksual dan juga dari diskriminasi, maka harus dipasang eh, perangkat lunak pemantau itu gitu supaya karyawannya itu bisa diawasi apakah ada yang diskriminasi dengan karyawan lain atau apakah ada ancaman apa gitu yang bisa mengancam karyawan lain. Lalu yang terakhir itu ada perlindungan aset perusahaan seperti itu. Mungkin dari Bapak Irsan boleh apa alasannya? Semoga saja ada yang bisa saya masuk. Nah, menurut saya pemasangan perangkat lunak, pemantau keystroke dan monitoring email bukan semata tindakan
representatif, tetapi alat penting untuk menjaga produktivitas, keamanan, dan perlindungan hukum perusahaan. Dalam lingkungan kerja modern yang bergantung pada data dan perangkat digital. Itu aja sih. Mungkin beberapa alasan yang bapak-bapak tadi sampaikan menurut saya itu kurang masuk di saya karena apa? Karena saya tidak merasa hal itu terjadi pada saya meskipun eh, kejadian itu terdapat pada oknum-oknum, tetapi bapak memframing kita bahwa itu akan menurunkan kualitas produktivitas dari perusahaan. Tetapi pada dasarnya secara data, saya bisa sampaikan bahwa halnya kita itu masih stagnan ataupun istiqomah dalam produktivitas. Karena apa? Saya sendiri merupakan orang yang paling sering untuk memantau beberapa rekan-rekan saya. Dan juga mungkin saya juga di sini sebagai senior yang telah menjalankan perusahaan Bapak, saya juga memiliki beberapa alasan yang seharusnya bisa disampaikan selain untuk keamanan. Mungkin oke deh keamanan, tetapi kan kita juga selain ada aman juga ada rasa nyaman, karena dengan rasa nyaman mungkin beberapa aspek tentang produktivitas itu bisa bekerja secara maksimal. Karena dengan nyaman kita itu bisa secara aman lah dari gangguan-gangguan, mungkin bukan gangguan sih, lebih ke hal yang ngedistract untuk fokus kita gitu. Misalnya begini Pak, kalau kita itu tuh lagi kerja nih, kita gak sengaja kebuka handphone, kan kita secara secara tidak berniat kan untuk membuka TikTok, tetapi misalnya saja untuk membuka WhatsApp atau apapun, bahkan minimal jam lah, kan itu termasuk hal yang sepele, tapi kan buat bapak itu framing yang jelek gitu. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan secara detail kecilnya. Mungkin kalau ingin faktor yang besar, ini tuh menyangkut hak kita sebagai pekerja. Karena apa? Kita juga memiliki hak untuk katakanlah bernafas ya. Meskipun kita itu ibaratnya adalah karyawan yang dipaksa untuk bekerja, tetapi kan kita juga harus ada hal esensial untuk memiliki eh, apa ya, memiliki sebuah hak dalam kenyamanan, hak dalam eh, beraktivitas juga kan. Tidak selamanya bapak memantau kita gitu meskipun itu di jam kerja. Karena apa? Itu sudah ada undang-undangnya tentang pekerjaan, mungkin seperti itu. Mungkin saya juga sudah membawa junior saya yaitu saudara Jamal, mungkin boleh deh dijelasin kenapa anda merasa keberatan gitu. Boleh. Sebelumnya saya merasa sangat setuju ya dengan saudara Fikri. Selain hal-hal yang disebutkan oleh saudara Fikri itu, utamanya itu mengganggu privasi karyawan, yang nantinya ada kemungkinan mungkin data pribadi karyawan juga ikut terekam gitu. Terutama mungkin saat membuka akun pribadi di perangkat kerja gitu. Nah, mungkin ada tanggapan dari bapak. Gini, karyawan-karyawanku terkait produktivitas ya, bahkan jika Anda Fikri sebagai senior produktivitasnya tinggi, perusahaan itu tuh bekerja secara tim bukan secara individu. Jadi kalau misalnya Anda Fikri sebagai senior produktivitasnya itu apa ya, besar sekali, tinggi sekali gitu. Kalau karyawan-karyawan yang lainnya tidak produktif, ya sama aja gitu. Itu akan menurunkan produktivitas dari perusahaan. Nah, lalu yang terkait kenyamanan, perusahaan ini tuh nggak butuh kenyamanan apalah itu tuh. Kalian itu tuh digaji di perusahaan ini. Kalian itu mendapatkan uang dari perusahaan ini. Jadi apalah kenyamanan itu tuh. Nah nih, kalau misalnya terkait dengan apa tadi teh, satu lagi teh, lupa Yang mana? kenyamanan. Keamanan. Nah, terkait keamanan sendiri, kan kata Oki tadi itu udah ada undang-undangnya katanya terkait privasi.
Nah, justru dengan adanya perangkat lunak ini tuh justru bisa mengawasi lagi gitu terkait dengan hal-hal yang nggak bisa Oki sebagai senior yang tadi katanya memantau karyawan lain itu mengawasi orang lain itu yang nggak bisa diawasi oleh Fikri gitu. Karena kan Fikri itu nggak selamanya bisa mengawasi karyawan lain. Nah, dengan adanya perangkat lunak ini, karyawan lain yang nggak diawasi oleh Fikri itu tuh masih tetap terawasi seperti itu. Bisa saja di antara salah satu rekan Fikri tadi ada yang diskriminasi, ada yang punya stiker-stiker yang mendiskriminasi suatu ras, lalu ada apa ya bahasa kasarnya itu kayak ancaman-ancaman seksual terhadap lawan jenis lah. Nah itu tuh nanti bisa dicegah gitu kalau misalnya ada perangkat lunak ini yang dipasang gitu. Mungkin dari Bos Irsad, apakah ada tanggapan lain? Sama aja sih. Mungkin menambahkan untuk keamanan ya. Beberapa alasannya. Yang pertama ada untuk mencegah kebocoran data dan pencurian informasi gitu. Udah sih. Udah. Itu Bapak cari alasannya dari layar kok ada putih-putihnya ya. Lupakanlah saja. Saya ingin menanggapi terkait gaji ya. Kita itu emang digaji lah, emang iya kita itu digaji karena kan kita pada dasarnya kan untuk mencari makan kan harus bekerja keras dulu. Tapi kan tidak sama juga kan kita itu robot, kita harus patuh terhadap atasan juga. Kita juga memiliki hak untuk eh, merasa untuk menjadi manusia gitu kan, Pak. Karena kita juga kan Bapak juga kan semestinya memanusiakan manusia gitu, bukan memanusiakan apa yang menurut Bapak itu benar, tetapi kita juga kan sepertinya kita harus seharusnya eh, apa ya lebih ke mendapatkan perlakuan yang setidaknya lah mungkin di menurut Bapak itu agak kurang, tetapi menurut kebanyakan orang di kita itu benar. Jadi itu juga tergantung kebijakan Bapak itu menurut saya emang revolusioner, tetapi menurut saya juga agak kurang dalam evaluasi penggunaannya. Karena apa? Karena ini menyangkut produktivitas, tetapi Bapak malah menyangkut pautkannya dengan gaji. Gaji itu emang sudah takdirnya kita sebagai manusia imbalnya dari bekerja seperti itu, Bapak. Boleh mungkin Saudara Jamal? Sebenarnya saya kurang setuju ya. Yang dimana tadi Bos Parid itu menyatakan kalau kenyamanan karyawan itu nggak penting karena digaji, betul? Betul, Saudara Parid? Betul. Nah, kalau menurut saya kenyamanan itu penting, yang dimana nantinya itu akan mempengaruhi produktivitas kerja juga. Jadi intinya kenyamanan itu perlu dipertimbangkan dan diprioritaskan. Udah, cuma segitu. Lagi, lanjut. Mungkin Ada lagi gak? sudah. Irsad, Bos Irsad, apakah ada tanggapan? Belum ada. Ya, gini, oke lah untuk kenyamanan sendiri ya masih bisa diterima itu. Nah, tapi kan dengan adanya perangkat lunak ini, yang pertama, Ulang. Kekadangnya. Nih dengan adanya perangkat lunak yang bisa mengawasi juga kan bisa meningkatkan produktivitas, itu tuh udah fix itu. Kalau misalnya ada kenyamanan, kalau misalnya dengan adanya perangkat lunak pengawasan ini itu bisa mengurangi kenyamanan, kan dua-duanya ini sama-sama mempengaruhi produktivitas gitu. Jadi dengan adanya misalnya kalau misalnya kita nggak pakai perangkat lunak pengawasan misalnya,
akan meningkatkan kenyamanan, tapi cuma itu aja gitu. Dan privasi yang mana itu juga akan meningkatkan kenyamanan. Nah, tapi kalau misalnya kita membuang kenyamanan ini gitu, dan juga melengkapi perusahaan ini dengan perangkat lunak pengawasan, nantinya ini tuh bukan hanya produktivitas aja ini yang dipengaruhi, tapi juga terkait keamanan tadi, pencegahan diskriminasi, pencegahan pelecehan seksual, lalu ada keamanan data. Apakah karena kalian karyawan Gen Z, jadi kalian mementingkan kenyamanan di atas segalanya? Gitu. Ini dengan adanya perangkat lunak ini itu bisa dua loh ini yang kena nih pengaruhnya nih. Yang pertama produktivitas, yang kedua ada keamanan gitu. Kalau dari saya mah itu sih gitu. Boleh Bos Irsad, apakah ada tanggapan? Saya setuju ya dengan Farid. Setuju. Tapi kan itu mah apa bedanya kita maksudnya apa bedanya jika Bapak mempekerjakan robot gitu. Kalau Bapak ingin mendapat sih namanya mengesampingkan kenyamanan tuh sama saja kita itu menjadikan kita itu tertekan gitu. Memang kita tuh bekerja tetapi bukan karena produktivitas tetapi karena tertekan saja. Kalau kita tidak melakukan ya pasti kita bakal dipecat gitu kan. Itu sama saja dengan kita menjadi robot dan kutipnya seperti itu. Bener kan Saudara Jamal? Saya juga betul, Bang. Oke, gini deh nih dari saya nih, karena saya bos yang baik hati dan mendengarkan karyawan-karyawannya. Nih, saya kasih sebuah solusi nih. Gimana kalau di perusahaan itu, di kantor itu tuh kan sudah ada komputer untuk kerja gitu ya. Dan jam kerjanya juga udah jelas gitu. Nah, gimana nih kalian ketika jam kerja dan ketika menggunakan komputer perusahaan itu tuh memang digunakan untuk bekerja gitu. Nah, sedangkan untuk komputer pribadi atau laptop mungkin kalian bawa HP. Nah, itu tuh kalau dari saya sih gak usah dipakai perangkat lunak pengawasan lah gitu. Jadi cuma hal-hal yang di perusahaan aja. Nah, kalau dari saya solusinya itu kayak gitu. Itu tuh untuk karena kalian ingin kenyamanan juga ya. Nah, jadi itu saya kasih itu gitu. Tapi untuk di perusahaan sendiri saya tetap akan pasang perangkat lunak pengawasannya. Nah, itu dari saya. Oke, mungkin bisa tetapi itu hanya berlaku bagi orang-orang yang belum punya laptop ataupun masih fresh graduate itu masih masuk ya saya kecuali orang-orang yang sudah berpengalaman itu agak kurang masuk. Menurut saya sih oke lah bisa terima. Mungkin dari junior saya. Kalau dari saya pribadi ya, alasan Bos Pari juga ini udah mulai masuk ya, dibanding tadi yang menyepelekan kenyamanan dan juga keamanan karyawan gitu. Kalau alasan tadi saya sedikit masuk, tapi bagi boleh lanjut, boleh. ya, saya sudah mulai setuju gitu dengan Bang Farid gitu, dengan Bos Farid. Ya, bagus Jamal. Baik. Oke. Soalnya di situ Bos Farid juga udah mulai udah mulai mempertimbangkan kenyamanan. Kalau cuman sekitar laptop perusahaan ataupun komputer perusahaan gitu, perangkat perusahaan itu digunakan software buat masih oke lah. Apa? Ya, jadi dari pihak kita deal. Oke. Udah Sudah mungkin ya. Sudah. Yeay. Oke, Untuk kedepannya nanti akan segera diterapkan kebijakan itu lah, malah keluar. Ya. Bos Irsad malah keluar.
mungkin karena keluarnya Irsad menjadi pertanda kita berakhirnya perdebatan kali ini, mungkin dicukupkan dari perkenalan maaf dari perdebatan kali ini dengan kesimpulan terakhirnya bahwasanya perdebatan di dalam pekerjaan maupun di perusahaan itu penting karena apa? Selain untuk eh, mem- apa ya, selain untuk menjadikan karyawan itu menjadi lebih profesional dan kritis, itu juga bisa membangun relasi antara rasa peka antara bos maupun dengan para karyawan maupun sebaliknya. Dan juga dengan diadakannya sebuah eh, rep- apa eh, ide yang revolusioner dari bos maupun dari atasan itu juga bisa membangun citra juga dari perusahaan karena misalnya dengan berfokus pada modernisasi perusahaan itu menjadikan generasi selanjutnya itu menjadi lebih adaptif dengan teknologi. Mungkin itu saja ya kesimpulan dari kami. Selebihnya mungkin ada tambahan dari beberapa rekan saya mengenai kesimpulan. Boleh dari Irsad. Nah, dari debat ini terlihat bahwa kedua pihak memiliki kepentingan yang sama-sama penting ya, tim manajemen maupun tim advokasi. Jadi solusinya adalah untuk bukan berat ke satu sisi, melainkan menyeimbangkan keduanya dari kenyamanan, keamanan, maupun perlindungan juga ya. Itu saja. Boleh ke sampingnya lagi ke Farid. Iya Ya, Farid. kurang lebihnya masalah ya. Intinya dengan solusi yang Bos Farid beri ini, karyawan itu tetap nyaman, tetap memiliki kenyamanan, tetap memiliki keamanan dalam privasinya, tapi juga tidak merugikan perusahaan seperti itu. Boleh ke kiri lagi. Jamal. Untuk pemasangan software mungkin pemantauan tanpa memperhatikan kenyamanan keamanan karyawan itu menimbulkan rasa yang tidak dipercaya gitu. Sehingga menurunkan motivasi. Jadi bagusnya emang kita dua arah saja ambil keputusan dan kenyamanan bersama gitu. Baik. Mungkin itu saja ya kesimpulan dari rekan-rekan saya. Untuk selebihnya, mohon maaf bila ada terdapat kesalahan berkata, pengucapan maupun penyampaian informasi. Sekian dari kami, kelompok dari 3 profesi kelas gabungan A dan B. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.